Hello, my students. I'm so glad to teach you again. Nah, especially for 12 senior high school. Nah, kita akan mempelajari tentang perhitungan harga jual produk pasar lokal. Tapi sebelum itu, ini masih pengertiannya, manfaatnya, dan tujuannya. Oke? Sebelum itu kita akan masuk apa itu break even point. Analisa BIP. Nah, jadi ada menganalisa bahwasanya BIP itu suatu teknis analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Jadi mereka mau menganalisa, wah, kayaknya harus kita perhatikan nih biaya tetapnya seperti apa, seberapa banyak, biaya variabelnya seperti apa. Oke, lihat pengertian dan manfaatnya. Break even point suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasi tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian atau dengan kata lain total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Jadi kayak ya pas-pasan lah balik modal dibilang orang gitu. Break even point. Tapi di sini memiliki manfaat dari break even point. Nah, dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dipertahankan, dapat mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai. Nah, satu yang dipertahankan, yang kedua adalah dicapai. Yang ketiga adalah kita tahu berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi kita harus tahu apakah barang kita ini laku apa tidak. Jadi kita harus tahu supaya kita tidak melebihi stok. Nah, kalau kita melebihi stok itu bakal bangkrut. Nah, yang keempat adalah mengetahui dampak perubahan harga jual. Jadi kita pelan-pelan harus mikir matang-matang. Kalau kita naikin harganya 1.000, apakah berdampak besar enggak? Apakah makin laku atau makin tidak laku? Bisa saja. Jadi kita harus matang-matang berhati-hati untuk menaikkan harga barang kita tersebut. Ya, atau memperluas jaringan penjualan kita gitu, atau kita bisa buka cabang dan sebagainya. Yang kelima adalah menentukan ragam produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan. Jadi kita buat barang yang bermacam-macam sehingga tingkat keuntungan kita yang telah ditargetkan dalam perencanaan jadi sesuai. Jadi nggak hanya itu aja yang kita jual, mungkin ini, mungkin itu. Contohnya gini, kalau sama ser jual ikan cupang atau ikan naga. Nah, ser nggak hanya jual ikan saja, tapi makanannya juga. Contoh makanannya apa? Cacing sutra, jentik, pelet. Nah, jadi mereka bagian penjual bakal membutuhkan makanan ikannya. Mungkin di daerahnya sulit mendapatkan makanan tersebut. Jentik, cacing sutra. Nah, tapi saya punya. Bisa saja. Jadi kita harus menyediakan apa yang mereka butuhkan. Jadi nggak hanya satu barang saja. Contoh ya. Itu manfaatnya. Tujuannya untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Jadi kayak kita buat harga kita sepas mungkin, tapi kualitas dan kuantitas kita cukup bagus gitu. Jadi ada orang uh, kualitasnya tidak bagus tapi harganya tinggi sekali. Itu banyak sekali perusahaan seperti itu. Jangan ditiru. Kita sesuaikan, ya. Yang kedua adalah untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Jadi kayak walaupun harga barang kita tidak mendukung, tapi kita harus tahu kenapa kita tidak turunkan. Karena kita memiliki kualitas yang tersendiri. Nah, itu kita punya alasan harus yang kuat. Jadi kenapa nggak turun? Ya karena kualitas kami bagus, gitu. Diakui, bisa saja.
Nah, yang ketiga, menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Jadi kita harus tahu, wah kalau barang ini segede ini cocoknya harganya berapa ya. Kalau harga yang sekian kayaknya nggak keberatan deh. Jadi kita harus ya timbang-timbang, bisa saja kayak kita membandingkan barang orang lain. Kamu kalau kayak gini jualnya berapa sih gitu. Nah, bisa saja ya. Dan yang keempat adalah meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Nah, artinya kita di sini membuat cabang tempat lain, daerah lain. Itu bisa saja. Kalau kita punya modal lebih lagi. Oke, itu tujuannya. Nah, ada dua komponen perhitungan harga jual produk pasar lokal. Ada break even point. Nah, ada tiga di sini. Fixed cost. Fixed cost adalah ini termasuk dalam biaya tetap atau konstan jika ada kegiatan produksi atau tidak sedang produksi. Jadi kayak ya kita jaga-jaga uang ini. Walaupun tidak ada kegiatan ataupun ada, kita tetap ada pegangan supaya kita bisa melakukan transaksi bagi misi kita mungkin yang terbaru, bisa saja. Nah, kita back adalah variable cost. Variable cost adalah ini bersifat dinamis. Variable cost disebut juga dengan biaya per unit yang bergantung pada tingkat volume produksinya. Jadi kayak ya tergantung kamu jualnya berapa atau tergantung kamu jual sama temennya berapa. Kalau kamu lumayan banyak ya pastinya banyak gitu. Stok kamu berapa? 100. Nah, supaya cepat laku gimana sih? Mungkin kamu oper-oper ke teman-teman kamu, jual ini dong, nanti upah kamu sekian gitu. Gitu. Nah, jika produksi meningkat, maka variable cost juga akan meningkat. Nah, jadi kayak cepat laku, cepat naik cepat habis stoknya, bisa saja kamu besok kamu naikkan. Mana tahu mereka membutuhkan itu tersebut. Nah, bisa contohnya biaya bahan baku, biaya listrik dan lain-lain sebagainya. Nah, biaya listrik pasti orang membutuhkan, bisa saja hari demi hari, tahun demi tahun bakal naik harga listrik. Bisa saja gas, air minum, ya bisa. Oke, kembali lagi yang terakhir adalah selling price. Selling price adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Ya, ini harus kamu tahu. Yang tadi, ini harga yang seperti ini cocoknya kenapa sih sekian gitu. 10.000 mungkin punya karakter tersendiri, ya bisa saja. Nah, kalau kamu sudah dapat, kamu kalikan barang kamu produksi kamu itu ada berapa jumlahnya, berapa kuantitasnya. Mungkin 300 barang. Nah, dikali 10.000 gitu. Nah, bisa saja kamu kalkulasikan, kamu hitung pendapatan kamu berapa, balik modal kamu kembali apa tidak, bisa saja. Ya, kayaknya seperti itu. Tinggal kamu buat catatan perikasan, kirim di hari yang sama. Oke? See you next time. Bye bye.